Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah Bekasi mulai beroperasi sejak minggu lalu. Meski masih sepi, pembukaan ini pun disambut positif oleh warga serta pemilik dan juga pekerja toko. Aktivitas ekonomi mulai menggeliat di Mall Revo Town Kota Bekasi, Jawa Barat. Mall ini merupakan satu dari sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi yang menerapkan adaptasi new normal meski PSBB Bekasi diperpanjang hingga 2 Juli mendatang. Pembukaan kembali mall ini pun mendapatkan sambutan positif baik dari warga maupun pekerja toko. Saya sih senang sebetulnya mau dibuka, cuman itu kalau sekarang sih sebenarnya masih sepi ya. Kalau rame harus kita jaga juga jaraknya, karena kan sekarang masih COVID-nya masih tinggi gitu loh. Senang. Biasanya kan di rumah terus, jadi senang aja. Ah, 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 ah. Jaga jarak aja antara pengunjung. Ah, ah. Setiap pengunjung dan pekerja akan diperiksa suhu tubuhnya, diminta menggunakan hand sanitizer dan masker. Pengunjung juga diberikan stiker sebagai penanda sudah melalui protokol kesehatan. Kami dari pengelola sudah melakukan persiapan sedemikian rupa, yaitu ada 3 kelompok pengunjung, kelompok tenant, dan kelompok kita sebagai pengelola sendiri. Bahkan kita pengelola juga sudah melakukan rapid test, ya, dan beberapa karyawan tenant juga. Jadi kita semua tenant itu diedukasi dengan protokol adaptasi new normal. Dari mulai penggunaan masker, pengukuran suhu, cuci tangan, physical distancing, dan semuanya itu kami berikan surat secara tertulis kepada tenant-tenant. Sebelumnya, Mall Revo Town sempat tutup selama 2 bulan akibat pandemi corona. Mall ini kembali dibuka pada 5 Juni lalu, namun hanya memperbolehkan 50% pengunjung setiap harinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Buga Ayu, Damar Pandu, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, para pedagang pasar dan pembeli yang tidak menerapkan protokol kesehatan ketat membuat persebaran virus corona sulit dikendalikan. Di saat pasar terbukti menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, pusat-pusat perbelanjaan di ibu kota siap dibuka pada awal pekan ini. Pasar menjadi tempat subur persebaran virus corona di ibu kota maupun sejumlah daerah. Sedikitnya 29 pedagang meninggal dunia sejak virus corona mewabah di Indonesia. Ramainya kerumunan orang di pasar menjadi tempat subur virus corona berkembang biak. Situasi keramaian pasar seperti ini membuat virus mudah berpindah antara pedagang dengan pembeli maupun sesama pedagang. Kurangnya disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab penyebaran virus corona. Ini kan kita kan kalau misalnya suara mesin nyala dua-duanya nggak dengar suara orang ngomong, terus pembeli juga nggak dengar. Yang penting kita pakai masker gitu. Kita kan udah nggak salaman sama orang, Mbak. Jadinya yang penting pakai masker jadi buat melindungi kita sendiri. Pemerintah pun menggelar rapid test dan swab test di sejumlah pasar untuk memetakan penyebaran virus corona agar tidak meluas. Bahkan di masa PSBB transisi, terungkap puluhan orang di 6 pasar di Jakarta positif terpapar virus corona. Pasar yang menjadi klaster virus corona di Jakarta adalah Pasar Perumnas Klender, Pasar Mester, Pasar Serdang, Pasar Kedip, Pasar Awak Kerbau, dan Pasar Kramat Jati. Tidak hanya di Jakarta, di daerah juga banyak warga yang terinfeksi virus corona. Diduga banyak warga yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Seperti di Pasaraya Padang, Sumatera Barat, 113 positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar PWI Surabaya, Jawa Timur, 17 orang positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar Bondalem Bali, 15 orang positif COVID-19. Pasar Kobong Semarang, 28 pedagang terkonfirmasi COVID-19, dan Pasar Besar Palangkaraya, 27 positif COVID dan 1 orang meninggal dunia. Pasar Cilengsi Bogor, 16 orang. Sehingga total pedagang terkonfirmasi positif corona di pasar tradisional 529 orang dan 29 pedagang meninggal dunia. Senin esok, mal di Jakarta akan dibuka untuk umum. Berbagai persiapan telah dilakukan dan pemerintah telah meninjau kesiapan mal untuk menghadapi new normal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah adanya klaster baru penyebaran virus corona. Sementara itu, sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah Bekasi sudah mulai dibuka bertahap sejak Senin 8 Juni 2020.
Pengelola mal membatasi jumlah pengunjung hanya 50% dari kapasitas, mewajibkan masker, dan mengimbau untuk tetap jaga jarak. Selama masa new normal, pembukaan pusat perbelanjaan akan diawasi. Jika ada yang melanggar protokol kesehatan, ada sanksi yang menanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang dibukanya kembali mal di Jakarta, epidemiolog menyarankan warga untuk menahan diri. Mal masih bisa menjadi tempat penularan corona meski risikonya lebih rendah dari pasar. Dan berikut kami hadirkan kembali pernyataan epidemiolog UI Pandu Riono dalam program iNews Sore. Jadi jangan euforia karena mal dibuka, jadi semuanya berlomba-lomba ingin ke mal. Artinya ada kemungkinan itu juga ya? Iya, jadi kita harus menahan diri lah. Dalam pengertian dan pengelola mal itu juga harus membatasi jumlah pengunjung. Kalau sudah mulai terlihat padat, sebaiknya dikurangi dulu, karena dengan demikian akan membuat mal lebih tenang gitu. Kalau semuanya di dalam mal itu bisa saja tidak terkendali. Dan dipastikan bahwa baik yang penjual salesnya maupun pengunjungnya itu betul-betul menggunakan masker minimal. Ini yang tidak bisa ditawar-tawar. Tanpa masker tidak akan diizinkan masuk. Dan selama di dalam mal itu juga harus menggunakan masker, karena seringkali masyarakat itu kalau di dalam gedung itu maskernya dilepas, seakan-akan ancaman infeksi itu di luar, padahal lebih besar di dalam gedung yang tertutup dibandingkan di luar. Ini yang seringkali terjadi kesalahpahaman baik pengelola maupun pengunjung mal ini yang menganggap di dalam dingin, sirkulasinya dengan AC. Bahkan dengan sirkulasi tertutup itu seringkali malah meningkatkan risiko penularan yang seringkali tidak dipahami oleh kita semua. Baik, Dr. Pandu, berarti kalau melihat bagaimana kasus di beberapa pasar di berbagai daerah sudah banyak menimbulkan penyebaran COVID-19 ini, berarti di mal tidak menutup kemungkinan ya dok ya, akan juga tinggi kasus COVID-19-nya. Melihat bagaimana cara masyarakat masuk ke mal atau operasional mal setiap harinya. Ya, memang beda sih. Kalau pasar tradisional kan seringkali banyak pedagangnya maupun yang datang itu banyak sekali, lebih banyak dibandingkan mal, dan itu sifatnya juga sulit untuk menjaga jarak antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Yang ini juga menimbulkan kesulitan, dan kemudian transaksinya masih dengan cash ada pengembalian dan dengan pembayaran juga dengan cash, sehingga juga menimbulkan interaksi yang lebih sering karena ada tawar-menawar gitu kan. Nah, kalau di mall karena mungkin cashless ya, jadi lebih rendah risikonya. Tapi bukan berarti tidak ada risiko. Okay. Yang ini menurut saya sih perlu untuk pembayarannya itu transaksi juga lebih mengarah ke cashless gitu. Rencana pemberlakuan sistem ganjil genap di pasar dikeluhkan pedagang pasar Klender, Jakarta Timur. Terlebih selama pandemi corona, omset penjualan pedagang pasar terus menurun. Pasar menjadi salah satu klaster penyebaran corona di ibu kota. Untuk mengendalikan penyebaran corona, Pemprov DKI melalui perusahaan umum daerah Pasar Jaya berencana menerapkan sistem ganjil genap Pasar Jaya. Sistem ganjil genap di pasar diberlakukan dengan cara pedagang berjualan sesuai dengan nomor kios pada tanggal ganjil ataupun genap. Sejumlah pedagang di Pasar Klender pun mengeluhkan rencana pemberlakuan sistem ganjil genap ini. Apalagi selama pandemi corona, omset penjualan menurun. Mempengaruhi banget, mungkin malah 50% lebih, 50% lah anggaplah mempengaruhi. Karena menurut saya isunya terlalu besar-besarkan. Oh gitu. Ada sih mungkin positif, cuman nggak serame atau nggak sebanyak yang media beritakan gitu. Oh gitu. Sebenarnya. Ya nggak ada, operasi aja selama ini. Oh kemarin nggak ditutup? Nggak ada tutup-tutupnya. Oh gitu. Iya. Jadi memang kalau menurut pedagang abang sendiri nggak ada kasus COVID-19 di Pasar Klender? Nggak ada. Sebelumnya berdasarkan swab tes pedagang di Pasar Klender beberapa waktu lalu, terdapat 20 pedagang yang hasilnya reaktif.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, memperingati 40 hari meninggalnya Maestro Campur Sari Didi Kempot, pihak keluarga menggelar tahlil dan doa. Usai tahlil, perwakilan seniman Solo memberikan patung Didi Kempot kepada pihak keluarga untuk mengenang jasa Didi Kempot pada seni tarik suara campur sari. Ratusan orang menghadiri doa dan tahlil mengenang 40 hari meninggalnya sang maestro Didi Kempot di Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Istri Didi Kempot, Yanvelia, turut menyambut warga dan kerabat yang hadir dalam acara ini. Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Gus Miftah memberikan tausiah di peringatan 40 hari meninggalnya Didi Kempot. Usai tahlil dan doa, perwakilan seniman Solo memberikan patung Didi Kempot kepada pihak keluarga. Patung wajah Didi Kempot setinggi 54 cm ini diberikan untuk mengenang maestro campur sari ini. Jadi memang dari pengrajin itu sendiri, karena saking cintanya sama sang maestro, delalah beliau sangat mengagumi, mencari foto yang cocok untuk sebuah patung portrait ya namanya ya. Nah ini adalah persembahan untuk sang maestro sebagai tanda kasihnya. Maestro campur sari Didi Parsetyo, atau lebih dikenal dengan nama Didi Kempot, meninggal dunia pada Selasa 5 Mei lalu di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta. Kepergian Didi Kempot membuat sedih sobat ambyar di seluruh dunia yang selama ini merasa terhibur dengan karya-karyanya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.